Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi mengenai kolonialisme Belanda di Nusantara part 3, yaitu mengenai politik etis. Sebelumnya, di video pertama sudah dijelaskan mengenai sistem tanam paksa atau kultur sel-sel. Sistem ini mengeksploitasi besar-besaran sumber daya alam dan sumber daya manusia di Nusantara oleh pemerintah kolonial Belanda. Sistem tanam paksa pun memiliki aturan yang tidak sesuai dengan praktiknya di lapangan, yang mengakibatkan penderitaan rakyat. Kemudian ada perubahan politik di Belanda. Partai Liberal memenangkan pemilu, sehingga kebijakan selanjutnya lebih liberal. Praktiknya di Nusantara adalah tanah-tanah yang ada di Nusantara disewakan kepada pihak swasta. Dan juga ada undang-undang yang mengatur sistem politik pintu terbuka ini yang sangat merugikan rakyat. Reaksi terhadap kebijakan pintu terbuka. Kebijakan pintu terbuka atau sistem liberal ini ternyata tidak jauh berbeda dengan sistem kultur sel-sel, karena dalam praktiknya sangat mengeksploitasi juga sumber daya alam dan sumber daya manusia di Nusantara atau dulu namanya Hindia Belanda. Sehingga muncul golongan-golongan yang mengkritisi terhadap kebijakan ini. Menurut mereka, Belanda sudah mendapatkan banyak hal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia di Hindia Belanda yang menghasilkan kekayaan negara Belanda. Sehingga Belanda harusnya memberi balasan dengan memajukan penduduk negeri tersebut. Itulah gagasan dasar yang mendorong lahirnya politik etis atau politik balas budi. Lalu tokoh yang mengkritisi kebijakan politik pintu terbuka siapa saja? Nah, diantaranya adalah yang pertama Peter Brushoff. Ia adalah wartawan koran The Lokomotif. Dalam tulisannya, dia menyindir pemerintahan kolonial Belanda yang tidak peduli terhadap rakyat di Nusantara. Akibat wabah kolera yang terjadi mengakibatkan korban jiwa bagi rakyat Nusantara. Tetapi pemerintahan kolonial Belanda baru peduli setelah ada warga yang berkulit putih menjadi korban kolera. Kemudian ia juga pernah berkeliling Pulau Jawa dan terkejut dengan kondisi rakyat. Ia kemudian menyampaikan himbauan kepada pemerintah kolonial untuk memperhatikan keadaan rakyat. Kemudian ada seorang tokoh yang merupakan tokoh penting dalam mengawali politik etis, yaitu Konrad Theodor van Deventer. Ia adalah ahli hukum dan ia juga sebagai penasehat bagi pihak-pihak swasta yang mau menjalankan bisnisnya di Nusantara. Jadi ia juga mengetahui keadaan rakyat di Nusantara. Ia menyatakan dengan tegas bahwa pemerintah Belanda memiliki panggilan moral terhadap kaum pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina kemudian menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam Trias van Deventer. Politik etis 1901. Bisa dilihat di gambar di atas menunjukkan adanya pelajar-pelajar dari golongan Belanda yang belajar bersama dengan pelajar-pelajar dari Bumi Putra atau Nusantara. Kemudian gambar yang di bawah menunjukkan adanya golongan terpelajar dari suku Jawa dengan ciri khasnya menggunakan blankon. Di slide sebelumnya diperlihatkan golongan Bumi Putra dapat meraih kesempatan belajar ala barat. Itu termasuk ke dalam edukasi dari Trias van Deventer. Sehingga ada 3 poin penting dalam politik etis ini. Yang pertama adalah irigasi. Karena padatnya penduduk di Nusantara, sehingga bahan pangan pun harus meningkat. Dengan demikian, kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Nusantara yaitu dengan membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Yang kedua, yaitu migrasi.
Karena jumlah penduduk di setiap pulau itu sangat timpang, Pulau Jawa sangat padat sekali, sangat padat penduduk. Dengan demikian, adanya transmigrasi. Penduduk-penduduk di Pulau Jawa ini dipindahkan ke pulau-pulau lain di Nusantara. Lalu yang ketiga adalah edukasi. Rakyat di Nusantara sebelumnya hanya segelintir orang saja yang dapat kesempatan untuk meraih pendidikan ala barat. Dengan adanya edukasi, memperluas kesempatan bagi rakyat di Nusantara untuk meraih pendidikan ala barat. Ini adalah kebijakan politik etis yang tujuannya adalah memperbaiki taraf kehidupan rakyat di Nusantara. Faktanya menyimpang dari tujuan Tries van Deventer atau politik etis ini. Yang pertama, irigasi, yang pada awalnya tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil pertanian untuk rakyat sebagai bahan pangan, tapi nyatanya pengairan ini hanya ke tanah-tanah perkebunan swasta saja, bukan untuk ke tanah-tanah pertanian rakyat. Yang kedua, adanya perpindahan penduduk atau migrasi dari Pulau Jawa ke pulau-pulau lain di Nusantara. Tapi akhirnya rakyat yang berpindah tersebut dijadikan kuli-kuli untuk bekerja di pertanian milik swasta. Lalu yang ketiga, edukasi. Tujuannya untuk mempercerdas kehidupan rakyat di Nusantara, tapi nyatanya adalah untuk mendapatkan tenaga administrasi yang dapat digaji murah untuk dipekerjakan di kantor-kantor pemerintahan. Inilah faktanya yang semuanya ini untuk kepentingan pemerintahan kolonial Belanda, bukan untuk kepentingan rakyat di Nusantara. Dampak politik etis. Terlepas dari penyimpangan yang terjadi, bagaimanapun politik etis sangat berperan dalam mengembangkan dan memperluas pendidikan di Nusantara, sehingga memunculkan kaum cendekiawan yang bertujuan dengan cara intelektual untuk meraih Indonesia merdeka. Sebelumnya, rakyat Nusantara berjuang untuk melawan Belanda dengan cara fisik. Tapi nanti kemudian ada perubahan dengan adanya politik etis dari poin edukasi ini, dari perang yang melawan secara fisik, secara kedaerahan, kemudian berubah menjadi dengan cara intelektual dan juga secara nasional yang akan dibahas di bab selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.